Hingga suatu malam terjadi hujan lebat. Bukit di belakang desa longsor. Seluruh akses keluar tertutup. Jembatan hanyut, listrik pun padam. Mereka terus meminta bantuan. Namun tak pernah ada jawaban. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Persediaan makanan pun mulai menipis. Satu persatu warga meninggal. Sedangkan yang tersisa bertahan menunggu bantuan datang. Namun tak seorang pun menolong. Hingga akhirnya mereka berhenti berharap. Dan kami tak mengerti bagaimana kami masih hidup. Tapi setiap kali mencoba meninggalkan desa, kami selalu kembali lagi. Reza tak percaya. Dia segera mengajak kepala desa berjalan menuju batas desa. Lalu meminta pria tua itu melangkah melewati pohon besar. Namun beberapa detik kemudian, dia muncul lagi dari arah belakang Reza. Seolah jalan keluar melingkar tanpa ujung. Reza mengernyit. Itu mustahil. Pemuda itu memintanya untuk berjalan sekali lagi. Tapi sama saja, pria itu tetap kembali pada tempat semula. Jantungnya berdegup keras. Kini ia sadar. Yang tidak ditemukan di aplikasi peta. Bukan karena desa itu tidak ada. Melainkan karena desa itu memang tak bisa dijangkau dengan cara biasa. Reza segera memeriksa semua rekaman kameranya. Dan anehnya, seluruh gambar penduduk kosong, rumah terlihat jelas, sawah terlihat jelas, namun setiap manusia menghilang dari gambar. Seolah kamera menolak merekam keberadaan mereka. Esok paginya, Reza berkata pada kepala desa kalau dia akan pergi dan segera kembali untuk membawa bantuan. Kepala desa tersenyum sedih. Sudah banyak yang berkata begitu, nak. Namun tak pernah ada yang kembali. Reza tak menyerah. Dia meyakinkan pada mereka kalau dia pasti akan kembali membawa bantuan. Dia terus berjalan berjam-jam, mengikuti arah jalan masuk yang pernah dia lalui. Hingga akhirnya dia benar-benar keluar dari hutan. Mobilnya masih terparkir. Sinyal ponsel kembali muncul. Reza langsung menghubungi kantor, meminta tim penyelamat dan bantuan. Namun, ketika koordinat dikirim, lokasi yang muncul hanyalah hutan kosong. Tak ada desa, tak ada jalan. Namun, tim SAR tetap datang. Mereka menyisir kawasan itu selama 3 hari. Tapi, tak menemukan apapun. Bahkan, Reza sendiri yang memimpin pencarian. Ia hafal betul setiap petunjuk, jembatan, besi, pohon, beringin, serta batu dengan angka ke-17. Namun sayangnya, batu dengan angka 17 itu kini telah hilang. Jalan setapak pun tak pernah ada. Seolah seluruh desa lenyap. Pihak kantor menganggap Reza mengalami halusinasi akibat kelelahan. Liputannya ditolak karena tidak memiliki bukti. Video kosong, foto kosong, koordinat tidak cocok, tak ada saksi, dan tak ada desa. Berbulan-bulan kemudian, Reza hampir melupakan semuanya. Sampai suatu malam, sebuah amplop tanpa nama dikirim ke rumahnya. Di dalamnya hanya ada satu foto. Foto seluruh warga desa Lembah Kasih. Di belakang foto tertulis satu kalimat dengan tinta yang mulai pudar. Terima kasih karena akhirnya ada seseorang yang mengingat kami. Reza membolak-balik foto itu berkali-kali. Tapi tak ada alamat pengirim, juga tak ada cap pos. Hanya tanah merah yang masih menempel di sudutnya. Ia segera membuka komputer dan memperbesar gambar. Di belakang barisan warga, berdiri kepala desa dengan senyum yang sama. Dan di sebelahnya ada sosok lain.
yang nyaris tertutup bayangan pohon, seorang pria yang memegang kamera. Wajahnya tak begitu jelas terlihat, tetapi tas yang dipakainya sama persis dengan tas miliknya. Dan pada sisi kamera itu, tergantung sebuah kartu identitas bertuliskan satu nama, Reza Pratama.